Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Haji Fuad Riyadi LC-MAG dan semua teman-teman yang kami banggakan HKIB. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa membuat video ini dengan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat salam saya tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya dan kelompok saya ini akan menerangkan tentang ilmu nasakh wal mansukh dan ilmu amsal Al-Quran dan paradigma ulumul Quran. Oleh sebab itu kita akan berkenalan dulu. Untuk nama saya Askah Fardani Ibadi, NIM saya 23 20 11 0076. Dan selanjutnya akan perkenalkan dari sisi kiri saya yaitu Mbak Duha. Perkenalkan, nama saya Hazratunisa dengan NIM 2320110058. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya yaitu dari kanan saya yaitu Mas Ma'ruf. Dan perkenalkan, nama saya Ali Ma'ruf dengan NIM 2320 110057. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan membahas materi yaitu ilmu nasakh wal mansukh yang akan dibacakan oleh Mbak Duha. Baik, selanjutnya materi ilmu nasakh wal mansukh. Pengertian dari ilmu nasakh wal mansukh sendiri itu dibagi menjadi dua kosakata, yaitu dari nasakh. Nasakh yang secara bahasa artinya penghapusan, dan mansukh itu secara bahasa artinya suatu hal yang diganti. Nah, pengertian dari nasakh secara istilah itu pengangkatan atau penghapusan oleh syar'i Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum syarak yang lampau dengan dalil syarak yang terbaru. Nah, mansukh sendiri yaitu suatu hal yang diganti yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Nah, selanjutnya ilmu nasakh wal mansukh itu mempunyai rukun-rukun, yaitu ada adat nasakh, mansukh, dan mansukhan. Adat nasakh itu sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan suatu hukum yang sudah ada. Kalau nasakh itu merupakan hukum atau dalil atau ayat yang sifatnya akan menghapus dalil atau hukum awal atau yang sudah ada. Yang ketiga itu mansukh, merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan ataupun dipindahkan keberadaannya. Yang terakhir itu ada mansukhan, yang berarti orang-orang yang harus mendapat beban dari hukum tersebut. Nah, selanjutnya dari ilmu nasakh wal mansukh itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu mansukh, dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan haruslah berupa hukum syarak. Yang kedua yaitu nasakh, dalil yang menghapuskan atau membatalkan mesti memiliki selang waktu dari mansukh, dalil hukum yang lama. Dan yang ketiga yaitu dalil baru atau nasakh, dan dalil lama yaitu mansukh. Dari kedua dalil tersebut haruslah memiliki pertentangan yang bersifat nyata atau kontradiktif. Yang keempat yaitu sifat dan nasakh, dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti ialah mutawatir. Selanjutnya yaitu pedoman dari ilmu nasakh wal mansukh. Pedoman dari ilmu nasakh wal mansukh itu memiliki keterangan atau penjelasan yang tegas berasal dari Rasulullah SAW yang bersifat jelas. Nah, pedoman dari ilmu nasakh wal mansukh selanjutnya itu ayat nasakh dan ayat mansukhnya disepakati oleh umat dan harus didapati dalil yang lebih awal dan akhir setelahnya bersumber histori. Selanjutnya yaitu hikmah dari ilmu nasakh wal mansukh, yang terdiri dari menunjukkan adanya konsep rububiyah atau kuasa dan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian dan membuktikan golongan umat. Yang ketiga itu menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat untuk kemaslahatan umat, bentuk perhatian dan kasih sayang Allah pada kemaslahatan hambanya, dan yang terakhir itu mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih dari penjelasan dari Mbak Duha dari ilmu nasakh wal mansukh. Semoga paham dan menjadi barokah
menjadi pedoman hidup. Dan langsung saja, yaitu ilmu amsal Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Ali Ma'ruf. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih dari moderator, yakni pembahasan selanjutnya mengenai ilmu amsal Al-Quran dan pengertian ilmu amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran menurut Ibnu Al-Faris adalah persamaan dan perbandingan suatu dengan suatu yang lain. Menurut As-Fahmi, amsal berasal dari kata al-mutsul, yaitu al-intisab, asal atau bagian. Amsal berarti mengungkapkan atau perumpamaan. Jadi ilmu amsal Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan yang berada di dalam Al-Quran. Dan ilmu amsal Al-Quran, macam-macamnya amsal Al-Quran adalah amsal musyarohah, yaitu amsal yang menjelaskan dalam menggunakan kata perumpamaan atau kata yang menunjukkan perumpamaan atau tasbih. Sebagai contoh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Nah, yang artinya perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah menyampaikan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Dan selanjutnya yaitu amsal kamilah. Amsal kamilah yakni amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan, tetapi kalimat tersebut mengandung pengertian yang mempesona. Seperti diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 68, innaha baqaratul la faridun wala bikrun awan baina dalik fa'af'alu ma tu'marun. Dialah Allah berfirman bahwa sapi tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Saya akan menerangkan tentang apa itu paradigma ulumul Quran. Dari segi paradigma yaitu dari kata paradigma, para dan digma, memiliki beberapa pengertian. Pertama, cara memandang sesuatu. Kedua, dalam ilmu pengetahuan, model pola ideal. Sedangkan paradigma Qur'ani adalah cara memandang dan cara berpikir tentang sesuatu kenyataan atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Bisa menjadi sumber ajaran tentang teologi, hukum, tasawuf, berpikir, reformasi, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Itu dari pengertian paradigma. Perkembangan ulumul Quran di era sekarang. Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW, embrio awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasnya para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, penghafalan, dan mempelajari hukum-hukumnya. Ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal embrio ulumul Quran melalui perkembangan pesat, diantaranya dengan kebijakan para khalifah sebagai berikut. Seperti contoh Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan pengumpulan
pengumpulan penulisan Al-Quran untuk pertama kalinya yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan ditangani prosesnya oleh Zaid bin Tamsis. Oke, selanjutnya yaitu contoh-contoh paradigma ulumul Quran. Contoh keseharian dari ulumul Quran yaitu kesederhanaan. Jadi di dalam Quran kita ditekankan untuk sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tidak berlebihan, menerima adanya, bersyukur dari yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua yaitu ketulusan. Jadi kita di depan orang lain itu harus tulus, bukan demi apa dan serangkaian untuk diri kita. Contoh yang ketiga yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Al-Quran menekankan kita untuk peduli dalam lingkungan. Karena apa? Lingkungan yang kita tempati itu sebagai rumah dan kehidupan kita untuk mencari makanan atau ekosistem yang berhubungan dengan tubuh kita. Contoh yang keempat adalah kepedulian terhadap sesama. Kita sebagai umat Islam ditekankan untuk bergotong royong menolongi orang yang kesusahan, orang yang membutuhkan bantuan, dan bersedekah kepada fakir-fakir miskin, kepada orang tertentu. Orang Islam juga mengajari untuk bertoleransi terhadap sesama non-muslim sebagai kemanusiaan dan sebagai makhluk bersosial. Jadi orang Islam tidak memandang non-muslim dan mana yang kelompok Islam sendiri. Jadi orang Islam harus memberi tanpa pamrih, gitu, dari contoh paradigma ulumul Quran. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat, bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita yang menonton video ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.